الضلال وأفضل الصحب وخير آل وبعد. فإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، خصوصا إلى جميع مشايخنا وأساتذتنا وعلمائنا المخلصين العاملين، وجميع ساداتنا العلويين، وجميع ساداتنا الصوفية وعلمائنا الشافعية، وجميع المحدثين والمفسرين وأسلافنا الصالحين، ونخص خصوصا إلى شيخ عبد الله بن عبد الرحمن فضل الحضرمي الشافعي، والشيخ شهاب الدين أحمد بن محمد بن حجر الهيثمي، أن الله يتغشاهم جميعا بالرحمة والمغفرة، ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم على هذه النيات ولكل نية صالحة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Hadirin, hadirat sekalian, jamaah Musalla Darussalam yang senantiasa dimuliakan oleh Allah. Muga-muga jenengan senantiasa disehatkan oleh Allah, zahir batin dijauhkan dari segala bala musibah, senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau toh ada jamaah kita, keluarga kita, anak istri kita yang sakit hari ini, semoga segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam Kamis ini adalah merupakan kajian kita yang terakhir sebelum datangnya Idul Adha. Dan nanti setelah itu kita masuk pengajian kembali dengan kitab Safinatun Najah. Sekarang ini kita membahas khusus tentang udhiyah berkaitan dengan kurban. Kitab terjemah panjenengan mungkin berada di bagian paling akhir, yaitu halaman 7. Nanti kita sambung dengan yang ada di sini. Halaman 7 paling bawah dikatakan wasab'u syiyahin minadh-dha'ni afdalu min sab'in minal ma'zi. Perlu diketahui sebelum kita terjemahkan, hewan ternak yang bisa digunakan untuk kurban. Kalau kambing secara umum terbagi menjadi dua. Ada ad-dha'nu kambing gibas dan ada al-ma'zu kambing kacangan atau kambing Jawa. Maka di sini ketika dua-duanya kita jadikan hewan kurban, mana yang lebih afdal? Mana yang lebih utama?
Dawuhipun ten kitab niki dikatakan wa sab'u syiyahin, sedangkan 7 ekor kambing, minal dha'ni berupa kambing kibas, afdalu lebih utama, min sab'in minal ma'zi, dibandingkan sama-sama 7-nya, dibandingkan dengan 7 ekor kambing kacangan atau kambing Jawa. Niki masalah afdaliyah hadirin, masalah keutamaan. Umpamane panjenengan madosi sing gibas cek angele, nggih masih kambing kacangan nggih mboten napa-napa. Intinya korban niku hadirin. Ya. Loh, sampean gak korban ah, sakjane kepingin gibas, berhubung gak ana ya enggak bisa lho mboten. Mboten ngoten. Kalau enggak ada ya kan ada yang sekalipun ya kurang afdal tapi tetap bagus. Karena tidak ada amalan ibadah kalau sudah datangnya tanggal 10, tidak ada lain yang paling ahab ilallah, yang paling disukai, dicintai oleh Allah, kurban. Apapun bentuknya yang panjenengan lakukan, bisa gibas, bisa kacangan, atau patungan untuk 1 ekor sapi, Anda kurban itu sudah afdal, sudah paling bagus dibandingkan dengan ibadah yang lain. Maka 7 ekor kambing itu ya, wasab'un minal ma'zi, atau 7 ekor kambing kacangan, afdalu minal badanati, lebih utama dibandingkan ya dengan dia berkorban dengan seekor unta. 1 orang itu korban 7 ekor kambing. Saya ulangi lagi, 1 orang dia berkorban 7 ekor kambing, dengan 1 orang dia berkorban Dia berkorban seekor unta. Lebih bagus mana? Lebih bagus 1 orang, tapi kemudian korban 7 ekor kambing. Sebab apa? Semakin banyak darah yang diteteskan dengan 7 ekor kambing. Kalau kemudian dia korban sunnahnya 7 ekor kambing, kan bisa jadi 1 kambing ditaruh di musola Darussalam, 1 kambing ditaruh di musola ini, di masjid ini, di majelis ini, bisa jadi 1 orang dengan 7 nama. Tetapi kalau 1 orang 1 unta atau 1 sapi, ya hanya untuk dia tok, 1 tempat tok. Sekali lagi, ini bukan bahasa sah dan tidak, afdaliyah, keutamaan. Ya, dan saya jelaskan sudah pada kesempatan yang lalu ya, bahwasanya dengan sapi pun mungkin kalau di kitab ya diterangkan lebih afdal yang kambing dan sebagainya, tetapi untuk masyarakat kula panjenengan kadang-kadang lebih suka sapi. Maka dari sini mungkin mafdul karah fadilah keutamanya dibandingkan kambing kalah. Tapi dari segi jabrul khawatir, bisa menyenangkan banyak orang, itu lebih juga utama. Dari sisi ini ada kurangnya fadilah keutamanya, tapi di sisi yang lain lebih banyak yang bisa menerima daging sapi daripada kambing, nah itu lebih utama. Bukan masalah yang demikian itu. Ya. Kemudian hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita langsung sambung di dalam matanya niki. Nah, ketika seseorang ini sudah berusaha untuk berkorban, maka kemudian korban yang paling afdal itu dari segi warnanya bagaimana? Wa afdaluha, niki ten kitab kula sambung ten niki pun mboten nonton. Wa afdaluha, yang paling utama dalam rangka berkorban itu ya, min jihatil alwan, dari segi warna-warna niku adalah yang paling utama al-baydha'u, warna putih. Terus mbuh sapine warna putih, mbuh yang namanya kambingnya warna putih. Warna putih itu paling bagus.
Kalau kemudian ya di sini kemudian dikatakan, kenapa sih alasannya apa? Kok warna itu dijadikan alasan untuk afdaliyah, keutamaan? Di sini kemudian ada 3 alasan, semuanya wakilah. Sekalipun bahasanya qaul dhaif, tetapi pertama alasannya di sini disyarahnya lita'abbud. Apa? Untuk penghambaan. Kanjeng Nabi dalam hadisnya mesti yang beliau lakukan adalah menggunakan kambing besar yang putih. Ya sudah, ya itu ta'abbud penghambaan. Nabi ngeten ya kita ikuti sudah. Ada lagi kemudian alasan yang kedua, lihusnil mandhari. Ya, orang lebih suka melihat kambing yang warna putih daripada kambing yang warna hitam. Orang lebih suka ningali sing warna putih daripada warna hitam. Wis sireng kadang-kadang ambek napa ningali ambek kotok mendelik koten. Ya niki. Jadi orang lebih suka yang putih. Nah, husnil mandhari karena bagusnya kesukaan orang. Lah membuat senengi wong kan tidak lepas dari ibadah. Ada wakilah alasan yang ketiga, liti bilahmi. Dari segi warna-warna itu ya, yang warna putih itu dengan apa? Warna putih itu dianggap kualitas dagingnya terbaik dibandingkan warna yang lain. Itu alasan. Sebab ada ungkapan athar begini, ada ungkapan hadis, ladamu afra'a ahabbu ilallahi ta'ala min dami saudawaini. Sungguh darah dari kambing yang putih, memplak putih, kemudian diteteskan darahnya itu ya dalam rangka berkorban, lebih disukai oleh Allah daripada meneteskan darah 2 kambing yang warnanya hitam. Dari segi sini berarti kualitas apa itu? Kualitas dagingnya yang dijadikan catatan itu. Jadi yang pertama adalah warnanya adalah putih. Kemudian kalau tidak ada putih, ranking yang kedua tsumma safra'u. Safra kuning. Jadi putih kekuning-kuningan. Ranking yang ketiga kalau tidak ada putih kekuning-kuningan, al-ghabra'u. Putih mangka. Ya, kalau putih betul ya kadang-kadang wonten wong jenenge wedhus niku biasane ya klesotan ten putih-putih. Sing penting nggih putih rada mangka ngoten. Ya, itu. Kemudian lagi tsummal balqa'u. Nah, di sini kata-kata balqa itu ma ba'duha abyad wa ba'duha aswad. Dari jumlah gari kambing itu ada sebagian warnanya putih, ada sebagian warnanya hitam. Niku balqa. Mungkin dasi putih tapi awake ireng. Atau dasi ireng awake putih, ada kakinya yang hitam mungkin. Namanya warna gitu. Itu ranking yang keempat. Kemudian tsumma sauda'u, warnanya hitam. Ya. Kemudian yang ke bawah tsummal hamra'u, yang paling akhir ini soklat kemerah-merahan. Nah, niki berkaitan dengan apa? Kambing seperti itu. Ya sekalipun sapi kurang lebih sama yang seperti itu. Nah, kemudian dilanjutkan dalam ungkapan kitab ini, wa syartuha minal ibili an yakuna laha khamsu sinina tamatan. Kalau yang dijadikan hewan udhiyah, hewan kurban itu adalah unta, maka minimal usianya 5 tahun sempurna atau lebih. Jadi lek unta niku betul-betul 5 tahun atau lebih. Nggih, mugi-mugi jamaah Darussalam wonten sing kurban unta. Nggih. Unta sapa zat?
Kemudian wa minal baqari wal ma'zi, kalau wujudnya yang kita udhiyahkan, kita jadikan hewan kurban itu adalah sapi loh nggih, mbok tambah i ya. Jadi ya, jadi yang namanya apa itu hewan kurban ini adalah sapi ya, atau kemudian awal ma'zi. Ma'zi itu kambing kacangan sanataini tamataini, sudah sempurna 2 tahun. Jadi 2 tahun 1 bulan, 2 tahun 2 bulan, 2 tahun setengah bulan. Yang penting sempurna 2 tahun lebih. Ya, niki. Ini untuk sapi dan kambing kacangan. Kalau wa minal dha'ni sanatun tamatun, sedangkan kalau kambing kibas 1 tahun sempurna. 1 tahun setengah bulan, 1 tahun 3 bulan. Ini sampun kalau itu kibas tadi. Nah, okay. Kemudian lagi ya, itu berkaitan dengan usianya. Sekarang ada beberapa yang perlu diperhatikan, jangan sampai digunakan untuk apa itu, digunakan untuk berkorban. Karena ada cacat-cacat tertentu yang tidak layak digunakan korban. Kalau tetap ngotot digunakan korban, korbannya mboten sah. Wa alla takuna jalba'a wa in qalla. Syaratnya udhiyah, syaratnya hewan korban yang dijadikan korban itu ya, dia tidak dalam kondisi berkudis. Jadi wonten penyakit ini, gak kudisen. Wa in qalla, sekalipun sedikit. Kalau kemudian kita tanya kenapa Ustadz begitu itu? Satu, bisa mempengaruhi kualitas daging. Dan yang kedua, bisa jadi menimbulkan kima, harganya semakin murah. Wong berpenyakitan, ada kudisnya. Nah, jadi ini kalau digunakan untuk kemudian untuk kurban kurang tepat hadirin. Sebab lek saged iku kurban iku sing apik pisan. Karena itu kendaraan kita hadirin. Ya. Wala syadidal araji, ya. Dan juga jangan sampai kemudian yang dijadikan hewan kurban itu syadidal araji, hewan yang pincang sekali. Jadi pincangin nemen hadirin. Loh, kenapa Ustadz alasannya? Dalam syarahnya ini ada alasannya. Dengan hewan itu pincang, ketika dia kemudian dilepaskan di padang rumput, dia musabaqah, perlombaan untuk mencari rumputnya mesti kalah. Umpamane kon mangan itu sing luwih sing gruduk ngoten iki jegluk tekok kono entek kabeh iki. Ya. Kabeh wis jamaah iki mari mangan, ya dek teko gitu. Kabeh langsung ngadeg iki oleh ada itu. Waduh entek. Loh ini dalam musabaqah perlombaan untuk mendapatkan makan, dia ini mesti kalah. Lah, kalau bendino ngene kan nggih nelongso deh. Ada nelongsonya, kemudian tambah cilik awake kalau belum itu. Loh itu kan kualitas dagingnya menyusut. Sekalipun dia usianya 2 tahun, kalau tidak mantep, tidak gemuk, tidak ya nggak layak. Begitu dibeleh, gano iwake belum tok umpamane. Lho kan eman tadi. Ya, sehingga dengan kondisi apa itu, ketika dia ini sangat pincang sekali, dia kan nggak bisa cepat. Sedangkan yang lain langsung nguber, ya, mendapatkan rumput yang segar, dia nggih rono, tapi begitu yang lain wis wareg ngalih, iki wis gak sing oleh sisa-sisa tok. Loh kalau begitu kan dia nggak bisa menjaga dirinya dan tambah kurus. Nah, ini maka tidak boleh digunakan kurban. Wala ajfa'a, ya. Ajfa' niku otaknya, bagian otaknya itu ada yang hilang. Jadi memang dalamnya itu ada yang hilang.
hidupnya hidup tapi dia ini kurang semangat, wong untuk hilang. Ya kembali lagi nanti dagingnya akan semakin susut. Tujuan kita bagi-bagi daging kok. Kemudian wala majnunatan. Jangan sampai yang dikorbankan itu hewan korban yang majnunah, gila. Jadi yang dikorbankan sapi gila. Ya, ojo moro dipangan jamaah, moro melo gendeng pisan. Jangan sampai ini. Wala amya'a wala aura'a. Hewan yang dikorbankan itu juga tidak boleh dalam kondisi buta dua-dua matanya. Jadi kalau dua matanya ini buta, ya nggak bisa dijadikan korban. Ini kuah hadirin. Kenapa? Dengan butanya ini dia nggak bisa mengakses maksimal mencari rumput boten saged. Golek sak kenake itu. Iki akan mengurangi dagingnya dan kualitas. Ya dia akan semakin kurus. Ya. Wala aura'a atau mata sebelah. Ya. Jadi mata sebelah ini ya bisa jadi dia jalan tapi bulet aja. Ya. Lagi-lagi juga mengurangi kualitas dagingnya. Wala maridatan, dan jangan sampai yang dijadikan hewan korban itu udhiyah, hewan korban yang kondisi sakit, maradon yufsidu lahmaha, sakit yang bisa merusak dagingnya. Makanya ya biasanya ketika ya masuk di RPH atau kemudian sapi yang masuk RPH atau yang masuk ini biasanya ada screeningnya sekalipun sekedar mawon. Ya, apalagi di tempat tertentu kesehatannya ditinggali. Ya, kalau ternyata kemudian dia sakit, yang sakit merusak dagingnya, rugi hadirin. Ya, akan semakin sedikit yang bisa dibagikan kepada mustahik orang yang berhak itu. Makanya ini juga tidak boleh digunakan korban. Di samping juga berbahaya bagi yang memakannya. Wa alla yabina syai'un min udhuniha wa in qalla au lisaniha au dhar'iha au alyatiha. Nah, di sini dikatakan di dalam rangka berkorban itu jangan sampai kemudian ada bagian-bagian daripada tubuhnya itu sebelum dikorbankan hewan itu sudah hilang. Jadi sudah katakanlah dia berkorban bawa seekor kambing. Loh, niki begitu kambing niki dibetoten panitia wis gana kupingnya. Loh lah kupingnya nanti gomes kula goreng dhisik. Ya. Lah begini ini hadirin, ngeten kados ini kan berarti satu takdzib menyakiti hewan sebelum dia disembelih, tak boleh. Dan yang kedua, mengurangi yang ada pada tubuhnya begini, nggak sah digunakan untuk korban. Pecah mawon nggak boleh. Kalau sekedar pecah daripada sedikit pecah dari tanduknya, niku masih makfu. Tapi kalau kemudian telinganya pecah atau hilang, mboten sah, harus dicari yang lain. Ya. Atau kemudian, ya ada bagian tubuhnya yang sudah diambil dulu. Ya, suapi niku yang diserahkan panitia dihitung, loh, sikile kok telu. Lah setunggale kalau putus dhisik sampil setunggal mboten ansal jadi. Ya. Kemudian diambil lidahnya dulu. Wong badhe dikorbankan kalau cukup pisan pun mboten ansal. Harus kemudian betul-betul sempurna. Karena ini kita persembahkan kepada Allah ini. Termasuk lagi kemudian jangan sampai yang kita korbankan itu sapi atau kambing yang seluruh daripada jami'a asnaniha, seluruh daripada giginya itu hilang semua. Jadi kambing ngompong, sapi kemudian ganak untune, nah itu kemudian dikorbankan. Wah, jangan hadirin. Ya, sambut. Kemudian
Setelah itu berkaitan dengan wujud yang dikorbankan, sekarang prosesnya. Wa an yanwiyat tadhiyata biha inda dzabhi au qablahu. Hendaknya dia berniat kurban itu, dengan kurbannya itu kapan? Ketika nyembelih. Atau ketika tidak pas nyembelih, au qablahu, atau sebelumnya. Ketika dia menyerahkan kepada panitia, pun kalau niat kurban sunnah gitu. Atau dia menyerahkan uangnya, Mas tolong kula tumut kurban patungan sapi, ya niki duwe 2 juta atau 3 juta niki, ya kula pun niat damel bagian kurban sapi sunnah niki, kurban sunnah untuk sapi, nggih pun kula terima, kula wujudkan keinginan jenengan, niku sampun cukup. Ya, niatan seperti itu sudah cukup ini. Kemudian lagi, wa waktu tadhiyati, sedangkan waktu berkurban itu ba'da tulu'i syamsi yauman nahri wa mudi qadri rak'ataini wa khutbataini khafifatin. Waktunya berkurban itu yang pasti, satu, sudah terbit matahari. Harus sudah terbitnya matahari. Yang kedua, harinya dimulai yauman nahari, hari raya Idul Adha. Berarti pas tanggal 10 Dzulhijjah. Sudah terbit matahari. Setelah itu sekira orang bisa melaksanakan 2 rakaat sholat Idul Adha plus 2 kali khutbah ringan. Setelah itu, itulah waktunya berkurban. Jadi yang paling gampang, mantun sholat id niku, panjenengan nggih sholat, nggih ngrungono khutbah, wangsul saking sholat niku, ya itu sudah waktunya kurban. Kalau dilakukan sebelum terbitnya matahari, buatan kurban, sedekah biasa nantinya. Atau kemudian disembelih sebelum sholat, nggih mboten sah. Sedekah biasa niku. Harus setelah sholat dan 2 kali khutbah ringan, atau paling gampang jenengan langsung sangi sholat id. Sedangkan berakhirnya ila akhiri ayami tasyrik, sampai akhir dari hari-hari tasyrik itu waktunya. Hari-hari tasyrik itu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Ya. Nah, kemudian kalau kemudian dia menyembelih sebelum hari tanggal 10, tidak dinamakan korban, tapi sedekah biasa. Atau kemudian dia melaksanakan korbannya setelah hari tasyrik itu, juga tidak dikatakan udhiyah korban, tapi hanya sedekah biasa. Nilainya Ustaz, lain lah, nilainya lain. Kalau sedekah biasa dengan korban lain. Kalau sudah tanggal 10, 11, 12, 13, paling afdal itu berkorban. Paling afdal itu ganjarannya berkorban itu. Nah, kemudian kita sudah tahu waktunya, sedangkan berakhirnya adalah hari ke-13, hari tasyrik. Jadi pokoknya akhir dari hari tasyrik tanggal 13 itu. Kemudian lagi, tidak kalah pentingnya, wa yajibu tasadduqu bi syai'in min lahmiha nayyi'an. Kurban itu wajib disedekahkan sebagian dari dagingnya, nayyi'an dalam kondisi, atau ni'an dalam kondisi masih mentah. Jadi kalau wis mateng mau dibagi, nggih mboten niku, mboten saged. Nah, sehingga kemudian yang perlu diperhatikan itu, kalau wujudnya adalah kurban itu, udhiyah itu nanti dibagi menjadi 2,
ada udhiyah mandhurah, kurban yang dihukumi nazar atau wajib, ada kemudian kurban yang masnunah, ya, udhiyah masnunah, kurban sunnah. Kita bahas yang wajib dulu. Kalau kurbannya wajib atau kurban nazar, seluruh dari bagian-bagian kurban itu semuanya arahnya kepada fuqara wal masakin. Sedangkan orang kaya, orang cukup, atau mudhohi yang berkorban, atau keluarganya, sama sekali tidak boleh, ya, sama sekali tidak boleh mengambil bagian daripada kurban, apa? Ya, bagian daripada kurban nazar atau wajib niki. Saya ulangi lagi, ya. Saya ulangi lagi, kalau kurbannya adalah kurban wajib, nazar niku, maka seluruhnya harus diberikan kepada fuqara wal masakin. Yang berkurban maupun keluarga, ataupun kemudian mereka yang orang-orang yang dianggap cukup, nggak boleh merasakan ini. Makanya, wabot Ustaz, memang itu. Memang kalau memang tidak bisa, jangan menerima yang korban yang nazar, kesulitan kita nantinya. Ya, itu. Kemudian yang kedua, ya, korbannya adalah udhiyati tatawu, korban yang sunnah. Nah, kalau korban yang sunnah, maka kemudian boleh dibagi menjadi 3. Sepertiga untuk yang berkorban, sepertiga untuk agnia, orang-orang yang kaya, orang-orang yang mampu boleh, tapi untuk dinikmati, sebatas dinikmati, nggak boleh diperjualbelikan. Sedangkan yang ketiga diperuntukkan fuqara wal masakin untuk ditamlik. Ditamlik itu dimilikkan mereka. Kalau sudah menjadi hak milik mereka oleh fuqara wal masakin, mau dimasak boleh. Dapat langsung dihibahkan kepada orang lain, boleh. Dijual belikan, boleh. Wong itu milik pribadi, bukan korban lagi. Ketika sudah dikobat, diterima fuqara wal masakin, statusnya bukan korban, hak milik pribadi. Kalau hak milik pribadi mau dijual, mau diapa, urusan dia. Tetapi kalau masih di panitia, jangan hadirin, karena panitia itu wakil daripada yang berkorban. Yang berkorban nggak boleh jual beli kok. Ini panitia juga sama. Maka harus ditamlikkan dulu, diberikan fuqara wal masakin. Begitu dapat kulit dia nggak bisa menjual, dibalik nang panitia kon ngedolno, itu lain hadirin. Jadi milik pribadi mereka, kemudian mereka minta bantuan panitia untuk menjualkan. Nah begitu itu, ya, panitia menjualkan milik mereka, bukan korban, sudah. Jadi harus ditamlikkan dulu, dimilikkan dulu. Jadi, tetapi kalau korban sunnah, yang paling afdal, ya, yang paling afdal niki bagi orang yang berkorban ini, ya, berkorban ini, maka yang paling afdal itu dia hanya mengambil lukmaten lukom, ya, 10-an, 20-an, 30-an, ya cukup kecil lah. Jadi yang berkorban itu umpamane oleh bagian dari panitia nggih pun diterima mawon. Ya, kalau korban sunnah. Dan panitia idealnya juga mengatakan, minta izin, nggih niki korban sunnah, nanti panitia dan yang lain kita atur untuk dapat. Ngomong kok mawon pun biasanya ya nopo. Nah, kalau dia sudah ngomong gitu berarti halal. Niki harus dijelaskan begitu. Nah, kemudian, ya, jadi kalau memang bisa seperti itu. Kemudian lagi, wala yajuzu bai'u syai'in minha, dan tidak boleh sama sekali menjual belikan bentuk apapun dari hewan kurban itu, ya. Tidak boleh sama sekali, ya. Di sini dikatakan minal udhiyati tatawwu,
dari korban sunnah. Korban sunnah aja nggak boleh, apalagi yang korban yang wajib. Ya, jadi tidak boleh kemudian bahasanya jual beli. Nah terus ini ditamlikkan dulu. Jadi dikondisikan sebelum korban itu dikekno beberapa orang dulu, diberitahu dulu. Atau ketika sudah kulit-kulit sudah langsung diberikan. Sampean kulit ini. Waduh, kula mboten saged ngedol. Sampean trimo sik. Nah, wis sampean trimo ya. Sekarang kembalikan ke kita, tak dolno. Ya, saya jualkan. Ya, begitu kemudian dijualkan dapat uang dikembalikan kepada mereka. Lho sakjane kan padha Ustaz wis kulit itu tumpuk nang situ didol kabeh merono duit dibagikan mereka. Loh, Anda belum sampai mustahiknya yang berhak sudah memperjualbelikan, salah. Itu bukan milik Anda. Syaratnya jual beli yang kita jual itu al-milkutam, kepemilikan pribadi kita atau milik orang yang mewakilkan kepada kita. Sedangkan yang wakil untuk disembelih bukan dijual belikan, untuk disebarkan, diberikan kepada fuqara wal masakin. Jangan didol. Nah ini kan khianat itu ini. Enggak cocok dengan wakalahnya. Wis dia kandhani. Tolong nggih jenengan wakili kula untuk menikahkan putri kula. Ya, kali niki fulan niki ya. Lu kemudian dikawinkan mbek koncoe dhewe. Ya, lapo iki koncoku dhewe. Ya, mboten ansal hadirin, berarti khianat itu. Atau kemudian jenengan wakil kula nggih sebagai wali untuk menikahkan putri saya. Didelok putrine lah kok wayu, tak nikah kayak aku dhewe. Lho ya mboten ansal hadirin. Maka wakil itu tidak boleh ketika diamanati jual beli, dia kemudian dituku dhewe, niku mboten ansal. Kecuali dibalekno sik, sudah wakalahnya gugur, tak tuku dhewe wis, itu lain. Dan korban mboten saged konten. Orang yang menyerahkan ke panitia bukan dijual belikan, dibagi kepada yang berhak atau untuk dirasakan bagi agniya orang-orang kaya. Mboten didol gitu. Nah, oleh karena itu tidak boleh itu. Wala i'ta'ul jazzar ujratahu min nahwi jildiha. Juga ya, tidak boleh kemudian bagian-bagian tubuh kurban ini dijadikan sebagai ongkos dari orang-orang yang menyembelihnya. Itu pun juga nggak boleh. Kalau ini kemudian daging kita berikan dia, tapi bukan ongkos, ya wis bagiane lah pokoknya. Nggih mboten napa-napa. Tapi kalau kita daging ongkos sembelih ya, itu nggak boleh. Sama dengan jual beli itu. Berarti gimana Ustaz? Ya untuk ongkos begini harus disediakan sendiri. Ya, harus disediakan sendiri. Ya, kalau sudah disediakan sendiri carilah donatur. Ojo serangane kotak masjid ae. Oleh gak ngono kotak langgar. Ya napa lek danae langgar. Ojo titik-titik serangane kok danae langgar. Ya, cari dulu yang lain. Ya ini. Ini. Kemudian lagi yang terakhir, setelah itu kita buka pertanyaan. Wa yukrahu an yuzila syai'an min sya'rihi aw ghairihi min ashri dzilhijjah hatta yudhhiya. Bagi orang yang berkorban, tanggal-tanggal ngeten kan sudah Dzulhijjah. Dia punya odo-odo, punya niatan untuk korban sunnah dalam hatinya. Maka dari mulai dia masuk bulan Dzulhijjah dan punya niatan untuk berkorban itu, sementara waktu sampai korbannya selesai, dia tidak boleh potong rambut. Dia tidak boleh potong kuku, kecuali uzur hadirin, sakit kemudian mau gak mau, kesenggol sakit, itu lain. Secara umum tidak boleh potong rambut, potong kuku dan sebagainya, supaya apa? Rambut dan kuku kita jadi saksi kebaikan. Sebab dengan udhiyah itu seakan-akan tubuh kita dibebaskan dari panasnya api neraka. Kasihan rambutnya tadi nggak ikut dibebaskan. Kasihan dengan kukunya tadi ya sudah kadung lepas dari kita. Maka biar dulu ya setelah selesai berkorban itu, menyembelih itu, baru kemudian potong rambut, potong kuku, mboten napa-napa. Sekali lagi bahasanya makruh. Tapi kalau sampai terjadi mboten sampai dosa atau haram. Niku wau
seluruh tubuh menyaksikan tetesan darah itu tadi. Saya kira itu hadirin, sebentar lagi sambut azan, kita buka pertanyaan, masih ada waktu kurang lebih 10 menit. Monggo kita persilakan ingkang badhe tanggal agak cepat kan. Monggo Mas, yang niki dulu yang agak keras Mas. Oke, jadi begini, katakanlah ada 10 dasi wedhus semuanya. Ya, kepalanya kambing itu ada 10. Ini ya, sebelum hari hanya di panitia harus diperjelas. Kalau mau diambil panitia, setelah memang dapat izin dari yang bersangkutan, yang berkorban itu, mesti panitia sudah izin, harus izin. Kemudian siapapun di antara panitia, andai kata ngambil, mboten napa-napa, dengan catatan loh. Kalau yang ngambil kebetulan panitianya adalah kelompok agnia, kebetulan dia orang kaya, tajir lah, ya. Nah, kemudian dia mengambil kepala itu dan dia memang bagian panitia, mboten napa-napa, tapi sebatas dimakan dan dirasakan. Tidak boleh diperjualbelikan. Kalau kemudian yang ngambil itu termasuk panitia itu atau kemudian orang kula mendhet sunggal nggih, langsung nggih. Nah, jadi nggih kula mendhet sampai dijawab-jawab dhewe, kula mendhet nggih, ya dijawab dhewe. Akhirnya kemudian dia ngambil, nggih panitia dimaklumi oleh panitia. Maka kalau dia fuqara wal masakin sudah sampai tangan dia, berarti memang itu haknya dia. Setelah menjadi haknya dia, menjadi kepemilikan dia, oleh dia kemudian didol hadirin. Itu urusan dia. Makanya diperjelas ya, ndas itu untuk siapa, itu sebelum hari hanya lebih bagus diperjelas. Dihitung insya Allah ini ya. Apa? Enggak apa-apa, cuma diingatkan. Diingatkan. Jadi diingatkan siapapun yang mengambil, kalau sudah begitu kan lebih baik setelah kemudian disembelih itu ada panitia yang khusus tugasnya menyimpan itu. Kan harusnya begitu. Tidak semua ngerubungi hewan kurban ya, ono sing go lating, ono sing go silet kadang-kadang ya. Jadi sing penting mboten ngoten, ada panitia yang khusus. Kulitnya ada yang mengamankan. Waktu rapat harusnya buat gitu. Job deskripsinya jelas. Saman bagiannya apa? Bagian pokoknya mengamankan arus das-dasi kambing ini sudah. Saman pokoknya degilito ambek anu. Ya, saman harus diamankan. 2 orang punya tugas itu. Begitu setelah sembelih simpen. Simpen jadi nggak hilang kemana-mana. Begitu selesai sudah dibagi ke panitia. Ya, wis saman satu, saman cukup jadi dirasakno lho ya. Ya, atau kemudian ditanya sinten sing oh kula nggih atau monggo. Ya. Kalau memang orangnya enggak punya, itu tambah lebih enak. Dia mau jual mau apa terserah. Jadi nanti ke depan kita lebih bagus lagi, ya ada petugas khususnya yang begitu simpen sudah. Kemudian ya, kakinya, kulitnya disimpan dulu. Ya harusnya begitu. Ya gak merontek nang direk mosok kan wedhus karo ndase iki. Ya. Harus kemudian supaya kemudian panitia lebih bagus lagi. Ya. Tadi ada yang tanya yang belakang dulu ya. Oh iya, masalah kulit kenapa? Oh iya, kalau supaya tidak terlalu kita mengundang beritahu fakir miskin, katakanlah ada 10 kulit
ya sama niki orangnya ada sama cekel sih wis dicekel sama iso ngedol lah buat zakat wis sama tumpuk ya apalagi kalau kita juga bisa ngundang yang beli ya apa loh kita nggak usah cari resiko dini kita undang gano yang ada ditambah no mas sebab kita kadang-kadang panitia juga nggak ada waktu bawa ke rumahnya dia ternyata dia kemudian begitu didok-dok gano ternyata toron ya ya jadi kalau sudah begitu kan repot mulai ini seminggu kas gitu ya yang ada aja sudah jangan cari resiko panitia ini sudah lelah mas ya jadi diundang wong 10 teko wong 7 ya wis iku dibagekno wong 7 wis yang di menurut panjenengan ada yang lebih orang nggak punya tambah ono meneh ya selesai sudah kalau kemudian selesai dibagi 1 jam kemudian yang lain saman mang wis dikandani jam 10 saman teko mari zuhur ya sudah entek sepurone wis ya sudah resiko wis saman dagingnya wis kan apa buatan apa-apa makanya ketika mengundang itu diberitahu ngapunten nggih jam 12 lho lek jenengan dugi 1 jam setelahnya atau zuhur lek pun telas nggih ngapunten jangan salahkan panitia sebab panitia sudah mengundang panjenengan atau dikondisikan lah mas jadi sebelum hari hanya itu dikondisikan betul sehingga mereka betul-betul datang kalau toh yang diundang 10 sing teko 5 ya kayakno loro-loro selesai sudah panitia supaya tidak cari masalah sudah selesai gitu ya gitu apalagi kalau kita bisa mengundang yang beli iki sing badhe beli untuk wong kemudian transaksi dewe-dewe selesai ya kita hanya memantau saja duit langsung ya selesai di situ selesai ya itu caranya begitu ya lepas daripada itu ya lepas kemudian yang beli ternyata tonggo dewe ya lepas daripada itu tapi dikondisikan itu yang penting tamliknya itu diisi oleh fuqara wal masakin pegang itu setelah dipegang langsung ditransaksi satu-satu ya gitu mas caranya ngoten nggih ya sudah cukup ya yang belakang tadi mau tanya apa cik setelah itu nggih kalau ternyata dia adalah korban nazar lanjut sampai selesai sudah karena kalau sudah dinazar ini jadikan korban mau gak mau tetap disembelih dan kewajiban kita membagikan kepada yang berhak soal ikut dadi korban urusannya yang berkorban dengan Allah bukan panitia nah kalau kemudian cacatnya adalah cacat cuman sedikit nggih mugi-mugi makfu tapi baru ketahuan setelah disembelih dan sebagainya waduh ini rupanya iki puincang apa? Oh, ya. Kalau bahasanya niku wau ten kitab itu disebutkan Fathul Qorib itu kalau ternyata cacatnya seperti itu masih sama. Al-khosyu itu hewan yang kemudian dikebiri ya tadi. Supaya tidak bisa memproduksi lagi. Ya, artinya jadi telur-telurnya itu sudah diambil, terpidurnya dilangi kabeh. Ya berarti kosongan encene wis iki. Ya, itu sah apa enggak digunakan kurban? Hukumnya sah, Mas. Kalau cuma begitu sah. Yang enggak boleh tadi pincang, buta. Itu intinya mengurangi daging, Mas. Ya. Kalau cuma torpedo nggih betul tapi kan ya itu tidak sampai terlalu mengurangi. Ngoten niku ten kitab hukumnya masih sah. Ya. Jadi begitu dibeli ternyata wis gak anak lula sapa sing gawe. Ya.
Ya itu. Terus sudah Mas ya? Ya, monggo Mas. Ya, saya terima titipannya. Ya. Untuk yang pertama, apakah memang diakati dulu panitia yang idealnya begitu. Karena posisi panitia itu wakil. Dan wakil itu seharusnya tidak boleh ikut-ikut di dalam, ya. Dia mendapatkan wakalah untuk menjualkan barang. Dia nggak boleh ikut bermain, ikut nukokno, nuku itu. Ya, demikian juga dia menjadi wakil untuk apa itu menyembelih dan membagikan. Harusnya dia nggak dapat sama sekali. Tapi bisa dapat kalau izin. Makanya begitu kurban itu kurban sunnah nggih, ngapunten, mungkin juga sebagian diberikan panitia halal nggih. Monggo Mas, mboten napa-napa, berarti kan akad sudah. Boleh sudah. Harus diingatkan gitu. Iki nggih termasuk panitia nggih, bukan ongkosi panitia nggih. Namanya cek dapatlah namanya panitia. Kula mewakili panitia. Nggih mboten napa-napa terserah pun. Kula pasrah mawon. Yang penting niki bisa terbagikan dengan benar. Oh berarti panitia nggih boleh kalau gitu. Kemudian yang pantas bagaimana? Yang pantas disamakan dengan yang lain. Kalau yang lain dapatnya 1 kilo, nggih panitia 1 kilo. Yang lain 1/2 kilo, panitia 5 kilo, 5 kiloan. Waduh. Ya ojo nemen-nemen lah. Ya jangan pompong dia menguasai daging sebanyak-banyaknya. Ya sebab begini ini 2 momen ya. Lek momen ngaji ngeten iki gak pati teko. Tapi kalau 2 momen kegiatan itu mesti teko kadang-kadang gak kita kenal. Momen zakat fitrah kali momen kurban. Iki sapa gak kok mau teko ya iki. Biasanya ngaji ya gak tahu ono. Tapi ya gak apa-apa deh itu ya apa. Ya hal yang begitu itu mboten usah, bisa jadi dia memang butuh. Ya, begitu itu panitia harus tegas. Bukan keras loh hadirin. Hari-hari ini jangan keras, tegas. Artinya sesuai dengan syariat. Ya, kada orang minta, ya memang ada jenengan beli. Ya. Dan mboten usah kemudian tapi kadosi sanes tiyang mriki. Ya apa rekam jejak kehidupannya, mboten usah hadirin. Ya, ketok njaluk wis ono gitu. Nggih monggo pun. Mboten terlalu harus mendalam. Iki kira-kira agnia wong sugih apa fakir. Ya wis pokoknya monggo. Ya kita enggak terlalu mendalam sudah. Memang kayak kesulitan kalau sudah itu. Ya. Sampun ada lagi? Sudah? Ya. Kalau kurban sunnah, ya dan panitia sepakat, dan dia ketika berkorban itu juga kemudian sudah sudah bayar untuk jazarnya sing boleh sakmene. Ya aku ngapunten nggih, kula nyuwun kaki setunggal. Kalau soal boleh sampil setunggal. Boleh. Maksimalnya kan sepertiga. Sedangkan lek sampil situ kan enggak sepertiga. Tetapi kok panitia boleh dan momen boleh, nggih diberi kesempatan, nggih mboten napa-napa. Ya, mboten napa-napa jadi gitu. Sambut? Nggih, Pak Haji. Nggih. Ketika akad awal itu harus diperjelas uang itu. Niki kita urunan 3 juta. Andai kemudian nanti harganya 21, nggih berarti niki standar kula damel. Kalau ternyata harganya 19, berarti masih ada sisa 2 juta dari 7 orang itu. Kula nyuwun halal nggih didamel panitia. Nggih Jimail monggo pun. Sudah. Berarti 7 orang itu menghalalkan uang itu kita pakai.
Sebab as-shadaqah ala niyatil mu'ti. Sedekah itu sesuai dengan niatan yang memberi. Kalau Kaji Ma'il kemudian orang itu sedekah dijelaskan, niki wonten lebih ini, andai kata wonten lebih ini, kula nyuwun izin damel kelancaran kegiatan panitia, apapun nanti diberikan panitia halal nggih. Oh halal sih, sudah selesai berarti. Boleh begitu. Malah kalau nggak jelas, ya harus dikembalikan sih. Ya, nawaitunya hanya untuk membeli, kok no lebih ini, ya balik no, nang yang punya. Nah, supaya tidak begitu, diakati di awal, dijelaskan. Niki bisa jadi regoni selikur, atau bisa jadi kita mendapatkan nilai di bawah itu. Kalau ada selisihnya, katakanlah 20 berarti selisih 1 juta, 19 berarti sisa 2 juta, nyun sewu tiang pitu niki jenengan halal napa mboten kula didamel panitia. Halal, Pak. Cek anu sudah selesai. Sampun sih. Makanya biasanya kalau kita ya apapun bentuknya, katakan bangunan pondok, ya ketika kita minta proposal bahasanya satu, tidak minta, menawarkan supaya kita lebih aziz, lebih mulia. Wong kita sing butuh sakjane kan sing ngekei. Karena itu untuk jariah akhiratnya dia. Maka kita enggak minta, menawarkan. Satu. Yang kedua, begitu nanti pengen sudah memberikan, ada lebihnya, mohon diikhlaskan untuk kegiatan kemaslahatan pondok, pesantren dan santri. Ngeten nggih, oh mboten napa-napa Ustaz, monggo. Berarti halal. Dan harus ada gitu, Ci. Ya, supaya kalau kemudian harganya urunannya katakanlah 3 juta jadi 21, ternyata harganya itu adalah 21.500. Yang 500 dari mana? Yang 500 minta kepada yang 7 lagi, ngapunten. Rupane regane gede niki, tapi tambah 500 dibagi wong 7 nggih. Nggih. Dia mau Ji, sampun. Atau kemudian ada donatur Ji, sampean jauhi kok tambah wong kok grogi kok tahun depan enggak. Sing 500 teko aku wis. Dia enggak dihitung untuk sedekahnya yang 7 itu tetap jalan. Nggih. Berarti dia di ngoten nggih angsal. Kalau kemudian kota amal ya, kota amal itu orang ketika berpikir nglebokno nang kota amal langgar, gak berpikir gawe ngoten niku gawe tuku sapi mboten wonten nggih pikirane. Nggih, yang pikirannya nggih menakno jeding, menakno lampu, tuku lampu gawe anu ya, gawe kemaslahatan memakmurkan masjid langgar, gawe tuku sapi, gawe tambahan, kaya gak ana kepikiran. Jadi mboten angsal Ci. Ya. Kecuali kota amalnya langgar niki dikosongi semua untuk 3 minggu umpamanya masih ada waktu 3 minggu ke depan kosongi, kemudian diberitahukan jamaah niki anu nggih untuk 3 minggu ke depan apapun yang panjenengan masukkan ke kota amal pun ditulisi untuk kemaslahatan panitia kurban, tidak untuk yang lain. Orang mau masukkan oh kayak ya tahu sih berarti. Jadi sudah tahu tujuannya. Ya, tapi itu sudah dibersihkan, diambil dulu. Jadi itu memang untuk 3 minggu untuk itu. Ya nggak apa-apa kalau memang itu. Orang minta ya untuk itu gitu. Tetapi kalau kemudian sifatnya untuk langgar, orang nggak kepikiran, kayak nambahi duit 1 juta nih, kamu nggak kepikiran. Ya itu. Jadi mboten asal. Lah duit tahlil Ustaz, duit tahlil minta halalnya seluruh jamaah tahlil. Waduh iki sing durung mlebu Ustaz kena pandemi iki. Ya timbang kangelan tambahno dhewe Ji wis iki. Kangen. Ya. Wonten malih? Sampun nggih? Ah nggih. Ibu-ibu ada yang tanya? Mboten Bu? Nggih, lek foto ibu-ibu ini sing penting siap bumbu Bu. Ya, bumbu ini siap pun disiapkan bumbu ini sing temenan Bu, insyaallah. Dengan ningali pertanyaan Kaji Mail iki sapine tambah malih Bu. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.